Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran IPA bersama Ibu Nurul Dina Evita. Pembahasan jarak jauh kita kali ini adalah usaha dan daya. Definisi usaha. Diperhatikan gambar. Nah, ini ada gambar orang yang sedang mendorong mobil. Ternyata mobil yang didorong tidak berpindah, maka dikatakan bahwa orang ini usahanya sama dengan nol. Ini dalam konsep fisika ya. Jadi selama benda yang diberikan gaya tidak bergerak atau tidak berpindah, maka dikatakan usahanya sama dengan nol. Berbeda dengan usaha dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita beranggapan bahwa orang ini telah berusaha. Ya, telah berusaha. Tetapi kalau dalam fisika, selama benda yang diberikan gaya tidak berpindah, berarti usaha sama dengan nol. Sehingga usaha merupakan perubahan bentuk energi. Usaha dalam fisika erat kaitannya dengan gaya dan perpindahan. Jadi ada gaya dengan ada perpindahan. Itu syarat ya. Syarat dalam usaha harus ada gaya dan perpindahan. Kemudian, usaha dapat didefinisikan juga sebagai gaya dikalikan dengan perpindahan. Secara matematis dapat dituliskan W sama dengan F dikali delta S. Dengan F adalah usaha, satuannya kilogram meter pangkat 2 per sekon pangkat 2 atau joule. Ini joule biasa ditulis dengan huruf J saja ya. Ini dengan joule. Kemudian F atau gaya force ya, satuannya adalah kilogram meter kali meter per sekon kuadrat atau sama dengan newton ya. Jadi sama dengan newton. Ini newton biasa ditulis N. Kemudian delta S atau perpindahan, satuannya adalah meter, biasa ditulis dengan M. Karena definisi usaha melibatkan gaya dan perpindahan, ada beberapa hal yang dilakukan gaya yang dianggap usahanya sebagai nilai nol. Diperhatikan gambar ini ya, sebuah benda yang diberikan gaya kemudian berpindah sejauh S, maka ini dikatakan bahwa usahanya usaha positif ya. Usaha positif. Kemudian kalau misalnya gambar berikutnya ya, kita ganti dulu penanya warna kuning ya. Nah, kalau seperti ini ya, ada gaya yang diberikan, itu gayanya ke atas, sementara perpindahannya ke sini ya, berlawanan, maka dikatakan bahwa ini usahanya sama dengan nol ya. Jadi usahanya adalah nol. Jadi syarat dalam usaha itu ada gaya dan perpindahan, terus yang kedua gaya dan perpindahannya harus searah. Nah, contoh lain misalnya ada anak yang berlari ya, dimulai dari titik A, kemudian berlari ke sini, mengelilingi lapangan, kembali ke titik A, maka ini perpindahannya adalah nol ya, sehingga usahanya sama dengan nol. Sama misalnya kalau ada tembok kemudian diberikan gaya, didorong, tembok tidak bergerak, berarti ini sama usaha sama dengan nol. Atau contoh lain misalnya ada sebuah benda di atas ya, ini ada sebuah bola ditahan ya, ditahan supaya tidak jatuh, ternyata bolanya jatuh ya, maka ini namanya usaha negatif ya. Usaha negatif di mana gaya yang diberikan itu ke atas ya, sementara bolanya jatuh sehingga usahanya dikatakan usaha negatif. Nah, perhatikan contoh soal. Lani mendorong rak dengan gaya sebesar 100 Newton. Kalau dapat soal seperti ini, kita tulis dulu apa yang diketahui. Lani mendorong rak dengan gaya sebesar 100 Newton, sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Berarti Lani, berarti
bukan W, tapi F ya. Kita hapus dulu. Kita hapus. Oke. Jadi ini F Lani sama dengan 100 Newton. Kemudian berpindah sejauh, berarti perpindahan adalah delta S Lani 10 meter. Kemudian Siti mendorong dengan gaya sebesar 400 Newton, berarti F Siti sama dengan 400 Newton. Ya, berpindah sejauh perpindahan benda yang didorong oleh Siti itu 40 meter. Ditanya W Lani dan W Siti. Oke, mari kita jawab. Oke. W sama dengan F dikali dengan delta S. Untuk W Lani. F Lani berarti ini 100 Newton. Oke. 100 Newton dikali dengan perpindahan benda 10 meter sama dengan 1000 Joule. Kemudian untuk W Siti. Oke. W-nya besar ya. W Siti dari work, usaha. 4 sama rumusnya F dikali delta S sama dengan 400 Newton dikali dengan 40 meter sama dengan 16.000 Joule. Newton meter itu sama dengan Joule ya. Selanjutnya contoh berikutnya, jika sebuah benda bergerak sejauh 40 meter setelah diberi usaha. Ya, jadi ini tetap sama, kita tulis diketahui delta S-nya sama dengan 40 meter. Kemudian diberi usaha W sama dengan 2000 Joule. Ditanya adalah F. Oke. Ditanya adalah F. Nah, kalau seperti ini dari soal untuk mendapatkan konsep lain, perhatikan segitiga berikut ya. Nah, di sini W sama dengan F dikali S, di sini kali S. Jadi kalau untuk mendapatkan F itu sama dengan W dibagi dengan S. Kalau untuk S sama dengan W dibagi dengan F. Seperti itu ya. Nah, misalnya kita sudah dapatkan rumusnya, makanya kita jawab dengan memasukkan rumus F sama dengan W dibagi dengan delta S ya. W-nya sama dengan 2000 Joule, kemudian perpindahan itu 40 meter. Jadi sama dengan, kita sederhanakan, kita coret nolnya 1 di atas, coret nolnya 1 di bawah. Ini dapat 20 bagi 4, dapat 5. Berarti 50 Newton. Oke. 50 Newton. Contoh selanjutnya, jika sebuah benda bermasa 100 kilo ditarik ke atas. Jadi ini saya gambarkan ya, ada sebuah benda, oke. Ini ditarik ke atas sehingga berpindah bendanya dengan jaraknya 10 meter. Oke. Ini benda memiliki massa 100 kg. Ditanya adalah usaha. W sama dengan F dikali dengan delta S. Ini karena F-nya belum ada. Kalau soalnya seperti ini, ingat bahwa ada gaya berat. Ya, ada gaya berat, yaitu W. Oke, W sama dengan M kali dengan G. Masih ingat ya, di pembelajaran yang lalu, ini G adalah percepatan gravitasi. Nilainya adalah 10 meter per sekon pangkat 2. Ini massa bendanya 100 kg dikali dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Sama dengan 1000 Newton.
Oke. Jadi W ini adalah W kecil ya, weight. Jadi berat benda. Nah, berat benda sini sama karena ini 1000 Newton ya. Gayanya 1000 Newton. Jadi untuk menarik benda ini minimal kita memiliki gaya sebesar 1000 Newton. Sehingga dimasukkanlah di dalam rumus 1000 Newton dikali dengan perpindahannya 10 meter ya, sehingga hasilnya adalah 10.000 Joule. Oke. Selanjutnya kita ke daya. Diperhatikan, nah ini ada orang yang naik tangga, si A dan si B. Nah, kalau diperhatikan, si A akan lebih dulu mencapai tangga paling atas dibanding dengan si B. Sehingga dapat disimpulkan bahwa daya si A lebih besar daripada daya si B. Jadi di sini terkait dengan waktu ya. Waktu. Jadi semakin besar waktu yang digunakan, maka daya yang dihasilkan semakin sedikit dan sebaliknya. Definisi daya. Daya adalah kecepatan melakukan usaha atau besar energi yang dipergunakan dalam setiap detik. Daya dapat ditentukan dengan cara membagi usaha dengan selang waktu. Secara matematis, dapat dituliskan P sama dengan W dibagi T, dengan P adalah daya, jadi P itu adalah simbol dari daya, dari power ya, power. Satuannya adalah watt, ya, watt atau kilogram dikali meter pangkat 2 per sekon pangkat 3. Kemudian, ini usaha atau joule, ya, usaha atau joule, kemudian T adalah waktu. Diperhatikan contoh soalnya. Oke. Lani memindahkan rak dengan sebesar 100 Joule dalam waktu 10 sekon. Ini kita coba kerja dulu. Ya. Lani berarti W Lani itu sama dengan 1000 Joule. Kemudian waktu yang dipergunakan oleh Lani itu adalah 10 sekon. Kemudian rak, Siti juga memindahkan rak dengan rak yang sama ya. Besar usaha yang dilakukan oleh Siti, W Siti sama dengan 16.000 Joule dalam waktu 40 sekon. Yang ditanya P Lani dan P Siti. Kita jawab. Untuk P sama dengan W dibagi T. Oke. Kita jawab dulu P Lani. Berarti W Lani dibagi dengan, P sama dengan W dibagi T. Sama dengan W-nya adalah 1000. Oke. Jadi 1000 Joule dibagi dengan waktu yang diperlukan itu adalah 10 sekon. Jadi 100 watt. Oke. 100 watt. Kemudian kita lanjut ke P Siti. P Siti rumusnya tetap sama ya. P sama dengan W dibagi dengan T. W-nya berapa? W-nya 16.000. 16.000 Joule dibagi dengan waktu yang digunakan 40 sekon. Ini kita coret satu di bawah, coret satu di atas, berarti dapat 400 watt. Oke, 400 watt. Perhatikan lagi contoh berikutnya. Nah, ini sebuah gaya dengan sebesar 300 Newton mendorong sebuah benda. Jadi coba kita gambarkan ya. Ini ada sebuah benda didorong dengan gaya 300 Newton. Benda ini memiliki massa 20 kg. Oke, jadi benda ini akan bergerak ke sini. Oke. Dia bergerak ke sini karena didorong. Ya. Berat jarak ya, dia berpindah sejauh 30 meter. Waktu yang digunakan T sama dengan 90 sekon. Ditanya adalah P. P
P dari gaya, ya. P dari gaya 300 Newton. Jadi kita jawab. Oke. P, kita pasang rumusnya W per T. Karena W-nya belum ada, ya, ini belum ada, jadi kita cari dulu. Yang dicari dulu adalah W. Kita pasang rumus W sama dengan F dikali dengan perpindahan atau delta S. F-nya adalah 300 Newton. 300 Newton. Kemudian perpindahannya adalah 30 meter. Sehingga usahanya sama dengan 9.000 Joule, ya. 300 dikali dengan 30. Sehingga di sini W-nya bisa kita ganti dengan ini, ya. Menjadi 9.000 Joule dibagi dengan waktu yang diperlukan itu 90 skon. Jadi ini sehingga didapat P sama dengan 100 watt, ya. Nah, bagaimana dengan ini 20 kg? Nah, kalau seperti ini karena ini tidak diperlukan, jadi ini tidak perlu diambil, ya. Tidak perlu diambil. Untuk memahami materi ini, coba diselesaikan soal berikut ini. Pertama, perhatikan pernyataan yang terdapat di dalam tabel analisis manakah yang termasuk kegiatan melakukan usaha. Misalnya 1, Benny mendorong meja dengan gaya 15 Newton sehingga meja berpindah sejauh 10 cm. Nah, kalau ini termasuk usaha, ya, checklist lah di sini. Di sini di checklist. Oke, kalau dia bukan usaha di sini di checklist. Selanjutnya, soal berikutnya. Benny mendorong kereta belanja dengan gaya 300 Newton. Kereta belanja maju sejauh 50 meter. Waktu yang diperlukan adalah 50 skon. Pertanyaannya, berapa usaha yang dilakukan oleh Benny dan berapa daya yang dilakukan oleh Benny? Untuk menjawab ini, diperhatikan contoh soal sebelumnya, itu soalnya sama seperti ini. Sekian pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.